Hujan turun deras, membasahi segala yang tersisa dari malam yang sunyi. Di dalam kamar sempit yang terasa semakin sesak, Alia berdiri, memandangi dirinya di cermin. Mata yang biasanya penuh harapan kini tampak kosong, terpana kata-katanya masih terngiang dalam pikiran Alia. "Kamu tak bisa lari dariku?" Sambil memeluk Alia, ujar Dimas, dengan senyuman yang lebih mirip ancaman daripada kasih sayang. Dan berbuat bejat kepadanya, tangan Alia gemetar, mencoba menghapus jejak air mata yang tak kunjung berhenti. Dimas, pria yang dulu datang dengan kata-kata manis, dengan janji-janji yang mengisi kekosongan hatinya, sekarang adalah bayangan yang mengerikan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk disimak kisahnya. Malam itu, Alia duduk sendiri di sudut kamar kecilnya yang sederhana. Pemandangan dari jendela kaca menampilkan kota yang sibuk dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip. Namun, di dalam kamarnya, suasana terasa sepi. Hujan turun perlahan, menambah kesunyian yang ada. Di tangannya, Alia menggenggam secangkir teh hangat yang mulai dingin, dan matanya kosong menatap layar ponsel yang tak lagi menunjukkan pesan atau panggilan yang datang. Sejak lulus kuliah setahun yang lalu, hidupnya belum juga menemukan arah yang pasti. Alia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Setelah berjuang keras menyelesaikan pendidikan, dia kini bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil milik seorang wanita tua bernama Busari. Meskipun pekerjaan itu tidak ideal, setidaknya Alia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tapi di dalam hati, ada rasa kosong yang sulit diisi, rasa ketidakpastian tentang masa depan. Pagi itu, seperti biasa, Alia tiba lebih awal di kafe. Hanya ada beberapa pelanggan yang datang, sebagian besar adalah pekerja kantoran yang datang untuk secangkir kopi sebelum mereka memulai hari. "Selamat pagi, Alia," sapa Busari dengan senyum lebar sambil menyiramkan kopi ke dalam cangkir. "Selamat pagi, Busari," jawab Alia, memberikan senyum kecil meski hatinya terasa berat. Setiap hari, Alia berusaha untuk tetap ceria, namun terkadang dia merasa kesepian. Mimpinya tentang pekerjaan yang bagus, kehidupan yang lebih baik, terasa begitu jauh. Semua seakan hilang dalam tumpukan tagihan dan jadwal kerja yang padat. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Pintu kafe terbuka, dan seorang pria masuk. Dengan jaket hitam yang rapat, pria itu terlihat seperti sedang terburu-buru. Alia melihatnya sekilas, tapi tak terlalu memperhatikannya. Banyak pelanggan yang datang dan pergi setiap harinya. Namun, pria itu memilih duduk di meja dekat jendela, tempat yang biasanya kosong. Alia terkejut melihat dia hanya duduk diam, seperti menunggu sesuatu. Matanya tajam, tapi tidak menakutkan. "Permisi, bisa saya pesan kopi?" tanya pria itu dengan suara rendah, tetapi hangat. "Oh, iya. Tentu, Pak. Kopi apa yang ingin Anda pesan?" tanya Alia sambil tersenyum, sedikit gugup. "Cappuccino, 1. "Terima kasih," jawabnya, tersenyum tipis. Alia segera mempersiapkan kopi itu, tetapi entah kenapa, dia merasa ada sesuatu yang berbeda pada pria ini. Biasanya, pelanggan di kafe itu tidak terlalu memperhatikan dirinya, tetapi pria ini seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Saat Alia mengantarkan kopi ke meja pria itu, mereka saling bertatapan sejenak. Pria itu memberi senyum yang lembut, membuat hati Alia sejenak terhenti. "Terima kasih," katanya dengan suara lembut. Alia hanya mengangguk. "Sama-sama," jawabnya singkat, lalu kembali ke belakang meja untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, pria itu tak langsung pergi setelah menyelesaikan kopinya. Ia malah duduk lebih lama, seolah menikmati suasana kafe yang tenang. Beberapa kali,
Matanya tertuju pada Alia yang sedang sibuk menyapu lantai. Tiba-tiba, pria itu berdiri dan mendekati meja kasir. "Boleh saya duduk di sini lagi besok? Saya suka suasana kafenya." "Sangat tenang," ucap pria itu, kali ini lebih ramah. Tentu, silakan," jawab Alia, sedikit terkejut dengan kata-katanya. Tak biasa ada pelanggan yang begitu menghargai tempat ini. Beberapa detik, pria itu memandang Alia dengan senyuman yang penuh pengertian, seolah mengenal sisi lain dari dirinya yang tak pernah terungkapkan. Hari-hari berikutnya, pria itu, yang ternyata bernama Dimas, mulai sering datang ke kafe. Setiap kali ia datang, ia selalu duduk di meja yang sama, di dekat jendela. Obrolan mereka pun semakin akrab. Alia merasa nyaman, meskipun ada sesuatu yang membuatnya sedikit ragu. Dimas selalu datang dengan cerita-cerita tentang pekerjaannya yang sukses dan kehidupan yang stabil. Ia sering memberinya nasihat tentang karir dan kehidupan, membuat Alia merasa dihargai dan penting. Suatu malam, setelah kafe tutup dan pelanggan-pelanggan mulai pulang, Dimas mendekati Alia yang sedang membersihkan meja. "Alia, kamu tahu, kamu punya potensi lebih dari ini. Kamu tak seharusnya bekerja di sini selamanya," kata Dimas dengan nada serius, matanya penuh perhatian. Alia terkejut, tak pernah menyangka Dimas akan berkata begitu. "Maksud kamu, bekerja di kafe memang baik, tapi kamu lebih dari itu. Kamu punya kemampuan yang bisa membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi." "Aku yakin itu," jawab Dimas, memberikan tatapan penuh harapan. Alia terdiam sejenak, hatinya berdebar. "Tapi, saya belum tahu kemana harus pergi, Dimas. Saya hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa harus khawatir tentang hari esok." Dimas tersenyum lembut, dan ada sesuatu yang menenangkan dalam tatapannya. "Aku bisa membantu kamu. Aku kenal beberapa orang yang bisa memberikan kamu peluang kerja yang lebih baik. Kamu hanya perlu membuka diri dan mengambil langkah pertama." Alia menunduk, teringat tentang impian-impian yang selalu ia pendam. Selama ini, ia merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan, tak tahu kemana arah hidupnya. Dimas memberikan secercah harapan yang selama ini ia cari, sebuah jalan keluar dari kehidupannya yang serba terbatas. "Terima kasih, Dimas. Saya akan mempertimbangkannya," jawab Alia, meskipun ada sedikit keraguan dalam hatinya. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa seperti ada seseorang yang peduli dengan masa depannya. Alia tak tahu bahwa senyum dan kebaikan Dimas yang ia terima kini akan menjadi awal dari perjalanan yang akan menguji ketahanan hatinya. Namun untuk saat ini, dia hanya ingin menikmati saat-saat sederhana ini, merasakan kembali harapan yang lama hilang. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, akhirnya ada seseorang yang memberinya kesempatan untuk bermimpi lagi. Tapi, Alia belum tahu, kebaikan itu tak selalu berarti kebenaran. Hari-hari setelah percakapan itu, Dimas semakin sering datang ke kafe, dan Alia mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Meskipun ia bekerja dengan Busari, hatinya sedikit lebih ringan karena Dimas memberikan harapan baru. Setiap kali mereka berbicara, Dimas seakan tahu apa yang ia butuhkan, petunjuk hidup, nasihat, bahkan dorongan untuk melangkah lebih jauh dari kehidupannya yang sekarang. Alia merasa Dimas adalah sosok yang tepat untuk membimbingnya, seorang pria dengan pengetahuan dan pengalaman yang luas. Namun, ada sesuatu dalam perasaan Alia yang semakin hari semakin mengusik hatinya. Meskipun ia sering merasa diterima, ada saat-saat tertentu di mana sikap Dimas terasa agak terlalu perhatian, bahkan terkadang menekan. Suatu sore, setelah Alia selesai bekerja, Dimas mengajaknya untuk makan malam. Alia agak terkejut karena ini adalah pertama kalinya Dimas mengajaknya keluar secara pribadi, tanpa alasan pekerjaan. "Ayo, Alia.
Kamu pasti capek setelah seharian kerja. Aku ingin mengajakmu makan malam untuk merayakan hari yang baik ini, kata Dimas sambil tersenyum, memegang kunci mobilnya. Alia merasa sedikit cemas, tapi rasa ingin tahu dan keinginan untuk melihat lebih jauh tentang kehidupan Dimas mengalahkan keraguannya. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih, jawabnya, sedikit ragu tapi ikut mengikuti. Malam itu, mereka makan di sebuah restoran mewah. Alia merasa agak canggung, namun Dimas membuat suasana terasa lebih santai. Mereka berbicara tentang banyak hal, pekerjaan, mimpi-mimpi, bahkan keluarga. Alia merasa sangat dihargai, seperti ada seseorang yang benar-benar mendengarkan dan peduli. Setelah makan malam, Dimas mengajak Alia untuk berjalan-jalan di sekitar taman kota yang tenang. Suasana malam yang sejuk dengan cahaya lampu yang lembut membuat Alia merasa sedikit lebih nyaman. Tahu tidak, Alia? Kamu lebih dari sekadar seorang pelayan kafe, kata Dimas tiba-tiba, suara lembut namun penuh makna. Alia terkejut. Apa maksudmu? Lihatlah, kamu sangat pintar dan berbakat. Kamu hanya perlu sedikit dorongan. Aku bisa membantumu menemukan pekerjaan yang lebih baik, lebih sesuai dengan potensimu, jawab Dimas, menatapnya dengan penuh perhatian. Alia merasa terharu. Kamu benar-benar percaya begitu, Dimas? Tanyanya dengan suara lembut, matanya mulai berkilau karena harapan. Ya, tentu saja. Aku hanya ingin kamu mendapatkan yang terbaik. Kamu punya lebih banyak potensi daripada yang kamu sadari. Dimas melanjutkan, dengan tatapan yang membuat hati Alia berdegup lebih kencang. Aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Jika kamu butuh apa saja, aku akan membantumu. Alia tersenyum kecil, merasa terharu. Terima kasih, Dimas. Kamu sangat baik padaku. Namun, ada sesuatu yang mulai menggelitik pikiran Alia. Mengapa Dimas begitu peduli padanya? Terkadang, sikap Dimas terasa begitu melindungi, bahkan mengawasi setiap langkah yang ia ambil. Tetapi, Alia merasa canggung untuk bertanya lebih lanjut. Ia takut kalau terlalu banyak bertanya, Dimas akan merasa tersinggung atau pergi menjauh. Keesokan harinya, Alia mendapat pesan dari Dimas. Pesan yang memintanya untuk datang ke kantor Dimas, sebuah gedung perkantoran yang tampak sangat mewah. Alia, aku ada kesempatan pekerjaan untukmu. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Aku akan menunggumu di kantor pukul 10 pagi. Alia sedikit terkejut, tapi juga merasa gugup sekaligus antusias. Apakah ini kesempatan yang selama ini ia tunggu? Dengan perasaan campur aduk, ia memutuskan untuk pergi. Di kantor Dimas, suasana terasa formal dan sedikit menegangkan. Alia duduk di ruang tamu, menunggu Dimas yang sedang berbicara dengan seorang kolega di belakang meja kantornya. Ia merasa seperti berada di dunia yang berbeda, sebuah dunia yang penuh dengan orang-orang yang tampak sukses, dengan percakapan yang sibuk dan serius. Tak lama kemudian, Dimas keluar dari ruangannya dan tersenyum padanya. Alia, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Aku sudah bicara dengan beberapa orang di sini. Mereka tertarik dengan profilmu, dan mereka ingin bertemu denganmu untuk wawancara, kata Dimas dengan penuh semangat. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Alia tertegun, sedikit terkejut. Benarkah? Tapi, saya tidak tahu apakah saya cukup siap untuk ini. Jangan khawatir. Kamu punya semua yang mereka butuhkan. Aku yakin kamu bisa, jawab Dimas, menyemangati. Namun, saat Alia hendak pergi untuk wawancara, Dimas meraih lengannya, membuatnya terhenti. Ingat, kamu harus percaya diri. Aku akan selalu mendukungmu, tapi jangan pernah ragu dengan dirimu sendiri.
Kalau kamu merasa cemas atau bingung, aku akan ada di sana untuk membantu. Alia terdiam, merasa sedikit terjebak. Ada dorongan yang kuat dari Dimas untuk melakukan hal ini, tetapi juga ada perasaan aneh di dalam dirinya. Sebuah rasa bahwa Dimas terlalu banyak terlibat dalam hidupnya, lebih dari yang seharusnya. Tetapi, ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan itu tanpa membuat Dimas merasa tersinggung atau menjauh. Keesokan harinya, setelah wawancara yang cukup intens, Alia merasa bingung dan sedikit tertekan. Ia mendapat tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan, tetapi semakin ia merenung, semakin ia merasa ada yang salah. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan teman-temannya tentang Dimas atau keputusan-keputusan yang ia ambil, mereka selalu mengatakan hal yang sama, "Kamu harus berhati-hati, Alia." Dimas terlalu sering menawarkan bantuan, mungkin ada yang lebih dari sekadar kebaikan di balik semua ini. Namun, setiap kali Alia bertemu Dimas, ia merasa bahwa Dimas benar-benar peduli padanya. Dan ketika Dimas tersenyum padanya, ia merasa seperti satu-satunya orang yang mengerti dirinya. Ketegangan itu mulai semakin terasa. Alia merasa seperti berada di antara dua dunia. Di satu sisi, ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik, peluang yang tampak terbuka lebar. Di sisi lain, ada perasaan bahwa ia mulai kehilangan kendali atas hidupnya, bahwa Dimas terlalu banyak mempengaruhi pilihan-pilihannya. Namun, untuk saat ini, Alia memilih untuk mengabaikan perasaan itu dan melangkah maju, berharap bahwa semuanya akan berjalan baik. Tapi ia belum tahu, kebaikan yang datang dalam bentuk janji dan perhatian mungkin akan membawa lebih banyak bahaya daripada yang ia bayangkan. Alia sudah mendapat pekerjaan baru itu, dan hidupnya tampak semakin baik. Setiap hari, ia bangun lebih pagi, memakai pakaian rapi, dan pergi ke kantor yang sekarang menjadi tempat kerjanya. Semua itu terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Meskipun pekerjaan itu jauh lebih menantang, Alia merasa senang dan lebih percaya diri. Dan tentu saja, ia berterima kasih pada Dimas, pria yang telah membuka pintu kesempatan itu untuknya. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan aneh itu semakin tidak bisa ia abaikan. Dimas yang dulunya memberikan harapan dan dorongan kini mulai mengubah sikapnya. Ia semakin sering menghubungi Alia, memastikan bahwa ia baik-baik saja di kantor, bahwa pekerjaannya berjalan lancar, dan bahwa Alia tidak merasa kesepian. Pagi itu, saat Alia baru saja menyelesaikan rapat besar di kantor dan duduk di mejanya, ponselnya bergetar. Dimas mengirimkan pesan lagi. "Dimas, bagaimana hari ini? Kamu terlihat sangat sibuk tadi pagi." Alia terkejut. Ia sudah terbiasa dengan pesan-pesan Dimas, tapi yang ini terasa berbeda. Ada keinginan yang kuat untuk mengetahui setiap detail dari harinya. Dengan perasaan sedikit tidak nyaman, ia membalas, "Alia, hari ini cukup padat, Dimas. Rapat selesai dan sekarang saya cuma ingin sedikit istirahat." Sekilas, Alia merasa pesan itu tak perlu dibalas lagi, namun ponselnya bergetar kembali. "Dimas, kamu pasti capek. Kalau kamu butuh apa-apa, aku selalu ada. Jangan ragu untuk menghubungiku." Alia menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk. Kata-kata Dimas selalu terdengar baik, penuh perhatian, tapi semakin hari ia merasa semakin tidak bebas. Seolah-olah, setiap kali ia mencoba melangkah lebih jauh dalam hidupnya, Dimas selalu ada, memberikan arahan, memberitahu apa yang harus ia lakukan. Tanpa sadar, ia mulai merasa terjebak dalam jaringan yang dibangun oleh kebaikan Dimas. Malam itu, setelah pulang kerja, Alia menerima telepon dari Dimas. Ia tidak ingin mengangkatnya, tapi merasa tidak enak jika tidak menjawab. Dimas memang selalu menghubunginya setelah kerja, seolah memastikan bahwa Alia baik-baik saja. "Alia,
bagaimana hari ini? Kamu sehat? Suara Dimas terdengar di ujung telepon, lembut namun menuntut perhatian. Alia tersenyum kecil meski hatinya sedikit cemas. Iya, Dimas. Hari ini baik-baik saja. Hanya sedikit lelah. Aku tahu kamu pasti capek, kamu kerja terlalu keras, ujar Dimas dengan nada yang terdengar khawatir, namun ada sesuatu yang membuat Alia merasa seperti sedang diperiksa. Kamu butuh istirahat. Aku sudah mengatur semuanya. Besok kita makan malam bersama. Kita perlu bicara lebih banyak. Alia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, Dimas, aku baru saja makan malam denganmu minggu lalu. Jawabnya, berusaha terdengar santai. Itu tidak sama, Alia. Kita perlu bicara tentang banyak hal. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, kata Dimas dengan suara yang sedikit memaksa. Alia menahan napas, sedikit ragu. Baiklah, kalau begitu. Aku akan datang. Esoknya, malam itu, Alia merasa seperti ada yang mengganggu pikirannya. Meskipun ia memutuskan untuk pergi menemui Dimas, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Setiap kali ia bersama Dimas, ada sesuatu yang berubah dalam diri pria itu. Semakin lama, Dimas seolah semakin menuntut, semakin memperlihatkan bahwa ia ingin lebih dari sekadar teman. Namun, Alia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya tanpa membuat semuanya menjadi canggung. Mereka duduk di restoran yang sama, di meja yang sama, seperti sebelumnya. Dimas memandang Alia dengan senyuman yang tulus, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Alia merasa terpojok. Kamu tahu, Alia, aku merasa semakin dekat denganmu, kata Dimas, menatapnya intens. Aku bisa merasakan kita saling mengerti. Kamu lebih dari sekadar teman bagiku. Alia terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dimas, Aku tidak tahu apakah aku siap untuk semua ini, jawabnya dengan hati-hati, mencoba menenangkan perasaannya yang mulai kacau. Dimas mendekat sedikit, suaranya berubah lebih lembut. Kamu tidak perlu khawatir, Alia. Aku akan selalu mendukungmu. Aku hanya ingin kita lebih dekat. Aku hanya ingin menjadi orang yang ada untukmu, selalu. Hati Alia berdebar kencang, ada perasaan tidak nyaman yang merayap di dalam dirinya. Tapi, Dimas, aku hanya merasa kita harus menjaga jarak sedikit. Aku baru saja mulai bekerja di tempat ini, dan aku merasa aku butuh ruang, ujar Alia, berusaha menenangkan diri dan mengungkapkan isi hatinya. Namun, Dimas menatapnya dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang lebih tajam dan penuh tekanan. Alia, kamu tahu kan, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku tahu kamu merasa bingung, tapi percayalah, aku tahu apa yang terbaik untuk kita. Tangan Dimas meraih tangan Alia di atas meja, membuatnya terkejut. Alia berusaha menarik tangannya, tetapi Dimas memegangnya dengan erat. Jangan ragu. Aku hanya ingin kita bersama. Malam itu, Alia pulang dengan perasaan yang kacau. Ia merasa seakan terjebak dalam sebuah hubungan yang tak ia inginkan, namun sulit untuk melepaskan diri. Setiap kali ia mencoba mengungkapkan perasaannya, Dimas selalu berhasil meyakinkannya bahwa itu adalah keputusan terbaik. Dan setiap kali ia mencoba menarik diri, Dimas kembali dengan kata-kata manis, membuatnya merasa bersalah jika menolaknya. Di kamar tidurnya, Alia duduk di tepi tempat tidur, menatap cermin di dinding. Apakah ini benar-benar yang ia inginkan? Perasaan hati yang terbelah semakin kuat, antara rasa terpaksa dan rasa ingin diberi kesempatan. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dimas adalah pria yang baik, setidaknya, begitu yang ia pikirkan selama ini. Namun, semakin lama,
Alia merasa dirinya bukan lagi memiliki kendali atas hidupnya. Tangan Dimas yang selalu hadir, kata-kata yang lembut namun penuh tekanan, mulai mengaburkan batas antara kebaikan dan penguasaan. Apakah ia benar-benar bebas? Ataukah ia hanya terjebak dalam jerat yang dibangun oleh seseorang yang terlalu peduli padanya? Hidup Alia kini terasa semakin berat, seolah setiap langkah yang ia ambil dibayangi oleh kehadiran Dimas. Meskipun ia mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya yang baru dan kehidupan barunya, bayang-bayang Dimas selalu ada, mengintai di setiap sudut. Keputusan untuk menerima pekerjaan itu kini terasa seperti penjara yang ia ciptakan sendiri. Dimas semakin sering menghubunginya. Tidak hanya melalui pesan, tapi juga telepon, dan terkadang muncul di tempat-tempat yang sama dengan Alia, seperti di kafe tempatnya dulu bekerja, meskipun Alia sudah lama tidak lagi ke sana. Dimas selalu memiliki alasan untuk mendekatinya, selalu memberikan nasihat, selalu ada ketika Alia merasa cemas atau kesepian. Namun ada satu kejadian yang mulai membuat Alia merasa cemas dan takut. Sore itu, setelah pulang kerja, Alia merasa lelah dan ingin beristirahat di rumah. Namun, begitu ia membuka pintu, matanya menangkap sesuatu yang tak pernah ia duga. Dimas berdiri di depan pintunya. Alia terkejut, tidak tahu harus berkata apa. "Dimas," suara Alia sedikit bergetar. "Aku tahu kamu pasti lelah setelah seharian bekerja," kata Dimas. Suaranya terdengar halus namun penuh tekanan. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kamu harus tahu, aku peduli padamu." Alia mencoba menenangkan dirinya, berusaha tetap terlihat tenang meskipun hatinya berdebar kencang. "Dimas, kamu kenapa bisa ada di sini? Aku tidak memberitahu kamu kalau aku akan pulang sekarang." Dimas tersenyum, tapi ada sesuatu yang aneh dalam senyum itu. "Aku hanya ingin memastikan kamu tidak merasa kesepian. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang teman?" Alia merasakan kegelisahan di dalam dirinya. Mengapa Dimas bisa datang begitu saja tanpa memberitahu sebelumnya? Mengapa ia merasa seperti dia selalu tahu apa yang Alia butuhkan bahkan sebelum Alia mengatakannya? "Dimas," Alia memutuskan untuk berbicara dengan lebih tegas. "Kamu sudah terlalu sering menghubungiku. Aku rasa aku perlu sedikit ruang untuk diriku sendiri. Aku butuh waktu untuk berpikir." Dimas tersenyum, namun senyum itu tidak lagi terasa ramah. "Kamu pikir kamu bisa berpikir dengan tenang tanpa aku? Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Alia. Kamu tahu itu, bukan?" Alia menatap Dimas dengan cemas. "Aku tahu, Dimas, tapi ini mulai terasa berlebihan. Aku hanya ingin hidup dengan cara aku sendiri." Dimas mendekat sedikit, matanya penuh tekad. "Kamu tidak tahu apa yang terbaik untukmu. Tapi aku tahu. Aku selalu tahu. Kamu tidak bisa lari dari apa yang aku tawarkan." Alia mundur satu langkah, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada rasa takut yang semakin mendalam. "Aku tidak mau seperti ini," gumamnya. Tiba-tiba, Dimas menahan pergelangan tangannya, membuatnya terkejut. "Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Aku sudah memberikanmu semuanya, Alia. Aku sudah memberikanmu pekerjaan itu, memberikanmu kesempatan untuk hidup lebih baik. Sekarang, kamu harus menghargainya. Kamu harus menghargai aku." Alia merasakan cengkeraman Dimas yang semakin erat. Rasa takutnya semakin membesar, dan ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, situasi ini bisa semakin buruk. Setelah peristiwa itu, Alia merasa dunia seakan runtuh. Ia berlari keluar dari apartemennya, berlari tanpa tujuan. Hatinya dipenuhi dengan kebingungannya. Apa yang telah terjadi? Bagaimana bisa Dimas yang dulu tampak seperti penyelamatnya, kini berubah menjadi sosok yang menakutkan?
Alia memutuskan untuk pergi menemui teman dekatnya, Tara, yang selama ini selalu menjadi tempat curhatnya. Tara selalu mendengarkan dengan sabar dan tidak pernah menghakimi. Alia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan kebingungannya. Di kafe tempat mereka sering bertemu, Alia menceritakan segalanya. Tara, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Dimas sekarang dia berbeda. Dia seperti mengendalikan hidupku, dan aku merasa terjebak. Tara mendengarkan dengan seksama, matanya penuh keprihatinan. Alia, kamu tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Dimas tidak hanya peduli padamu, dia mencoba mengontrolmu. Aku khawatir jika kamu terus membiarkannya, dia akan semakin sulit untuk disingkirkan. Tara memegang tangan Alia dengan lembut. Kamu punya kekuatan untuk keluar dari hubungan ini, Alia. Tidak ada yang berhak mengontrol hidupmu, bahkan jika mereka mengaku itu demi kebaikanmu. Air mata mulai mengalir di pipi Alia. Tapi aku merasa begitu bersalah, Tara. Dia sudah membantuku begitu banyak. Aku merasa seperti mengkhianatinya jika aku menjauh. Tara mengusap air mata Alia dengan lembut. Kamu tidak mengkhianati siapapun dengan memilih untuk bahagia dan bebas. Kebaikan yang sesungguhnya tidak akan membuatmu merasa terperangkap. Malam itu, Alia akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak bisa lagi hidup di bawah bayang-bayang Dimas. Walaupun dia merasa berutang budi atas bantuan Dimas, ia sadar bahwa kebaikan itu sudah berubah menjadi belenggu yang mengekangnya. Esok harinya, Alia memutuskan untuk menemui Dimas, untuk berbicara langsung dan mengakhiri semuanya. Saat ia sampai di apartemen Dimas, pintunya terbuka dengan sendirinya, dan di dalamnya, Dimas berdiri dengan tatapan yang penuh harap. Alia, kamu datang. Aku sudah menunggumu, kata Dimas. Senyumannya tidak lagi tampak seperti senyuman yang hangat. Alia bisa merasakan ada ancaman yang tersembunyi di balik senyum itu. Dimas, suara Alia terdengar tegas. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa hidup di bawah kontrolmu. Aku butuh kebebasan, dan aku butuh ruang untuk diri sendiri. Dimas terdiam sejenak, kemudian senyum itu menghilang. Jadi kamu mau meninggalkanku begitu saja? Setelah semua yang aku lakukan untukmu, suara Dimas mulai terdengar lebih keras, lebih tajam. Alia menatapnya dengan tegas, mencoba menahan gemetar di dalam dirinya. Ya, Dimas. Aku harus pergi. Ini terlalu banyak untukku. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Dimas mendekat dengan langkah yang cepat, tapi Alia mundur, tetap menjaga jarak. Kamu akan menyesal, Alia. Kamu akan melihat bahwa tanpa aku, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan apa-apa, kata Dimas, nada suaranya penuh ancaman. Tidak, Dimas, jawab Alia, suaranya penuh tekad. Aku sudah cukup. Aku ingin hidupku sendiri. Dan aku akan melawan rasa takut itu, walaupun kamu mencoba untuk menahanku. Dengan langkah mantap, Alia berbalik dan berjalan keluar dari apartemen itu, meninggalkan Dimas yang kini hanya berdiri di sana, seolah kehilangan kendali. Hari itu, Alia merasa lebih bebas dari yang pernah ia rasakan. Meskipun ia tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir, dan mungkin Dimas akan mencoba untuk kembali mengganggu hidupnya, Alia tahu satu hal, ia telah mengambil langkah pertama untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri.